Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kisah seorang ulama besar dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai Hujjatul Islam, yaitu Imam Al-Ghazali. Kisah beliau bukan hanya tentang kecerdasan ilmu, tetapi juga tentang perjuangan akidah, keikhlasan, dan akhlak mulia dalam mencari kebenaran sejati. قد جاءنا خير الكلام. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali dikenal sebagai anak yang cerdas dan sangat mencintai ilmu. Ia mempelajari berbagai cabang ilmu seperti fikih, teologi, filsafat, logika, dan tasawuf. Kecerdasannya membuat ia diangkat menjadi guru besar di Madrasah Nijamiyah Baghdad, salah satu lembaga pendidikan paling bergengsi di dunia Islam saat itu. Pada puncak karirnya, Imam Al-Ghazali memiliki segalanya: ilmu yang tinggi, murid yang banyak, dan kedudukan yang terhormat. Namun, di balik semua itu, muncul kegelisahan dalam hatinya. Ia mulai mempertanyakan niatnya sendiri. Apakah ilmu yang ia ajarkan benar-benar karena Allah, atau hanya demi popularitas dan pujian manusia? Inilah awal dari pergulatan batin yang sangat berat bagi Imam Al-Ghazali. Ujian terbesar Imam Al-Ghazali adalah krisis akidah dan spiritual. Hatinya dipenuhi keraguan, bahkan sampai ia kehilangan kemampuan berbicara saat mengajar. Ia menyadari bahwa ilmu tanpa akhlak dan keikhlasan dapat menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, dengan keberanian yang luar biasa, Imam Al-Ghazali meninggalkan jabatan, harta, dan ketenarannya. Ia memilih hidup sederhana dan melakukan pengembaraan spiritual untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama bertahun-tahun, Imam Al-Ghazali fokus pada ibadah, muhasabah diri, dan penyucian hati. Ia menyadari bahwa akidah yang benar harus melahirkan akhlak yang baik. Dari pengalaman inilah lahir karya monumentalnya, Ihya Ulumuddin, yang membahas tentang keikhlasan dalam beribadah, pengendalian nafsu, pentingnya akhlak mulia, dan hubungan manusia dengan Allah serta sesama. Karya ini menjadi rujukan utama dalam pendidikan akhlak Islam hingga saat ini. Setelah menemukan ketenangan batin, Imam Al-Ghazali kembali mengajar. Namun kali ini, ia mengajarkan ilmu dengan niat ibadah, bukan demi dunia. Ia menegaskan bahwa tujuan utama ilmu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar kepandaian intelektual. Dan penyakit hati seperti riya, sombong, dan cinta dunia berlebihan adalah musuh terbesar manusia. Menurut Imam Al-Ghazali, memperbaiki akhlak adalah bagian dari penjagaan akidah agar tetap lurus. Dalam perjalanan hidupnya, Imam Al-Ghazali pernah mengalami sebuah peristiwa yang sangat membekas dalam dirinya. Suatu hari, ketika ia masih muda dan sedang menuntut ilmu, ia melakukan perjalanan jauh untuk belajar kepada para ulama besar. Di tengah perjalanan, rombongan yang ia ikuti dirampok oleh sekelompok perampok. Para perampok mengambil semua harta dan barang bawaan, termasuk catatan ilmu milik Imam Al-Ghazali. Dengan penuh keberanian, ia mendekati pemimpin perampok dan berkata, "Ambillah hartaku, tetapi kembalikanlah catatan ilmuku, karena itu adalah hasil dari perjalananku menuntut ilmu." Pemimpin perampok tertawa dan berkata, "Bagaimana mungkin engkau mengaku berilmu, sementara ilmumu hilang hanya karena buku-buku itu diambil?" Perkataan itu menusuk hati Imam Al-Ghazali. Sejak saat itu, ia ternekat untuk menghafal dan mengamalkan ilmu, bukan hanya menyampaikan dalam catatan.
Imam Al-Ghazali menjalani kehidupan sebagai seorang musafir. Ia berkelana ke berbagai wilayah seperti Damaskus, Yerusalem, dan Mekah, bukan untuk mencari popularitas, tetapi untuk membersihkan hati dan menata kembali akidahnya. Di Damaskus, ia menghabiskan waktu berbulan-bulan di masjid, lebih banyak berdiam diri, berzikir, dan merenungi ayat-ayat Allah. Ia menyadari bahwa ketenangan sejati tidak ditemukan dalam gemerlap dunia, melainkan dalam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu catatan hidupnya, Imam Al-Ghazali pernah mengakui bahwa musuh terbesarnya bukanlah orang lain, melainkan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ilmu bisa menjadi cahaya, tetapi juga bisa menjadi hijab yang menutupi hati apabila disertai kesombongan. Ia berkata dalam tulisannya bahwa banyak orang berilmu, tetapi sedikit yang benar-benar tulus beramal. Kesadaran ini membuatnya semakin berhati-hati dalam berbicara, mengajar, dan menulis. Dalam salah satu nasihat terkenalnya, Imam Al-Ghazali menegur para penuntut ilmu yang hanya sibuk memperbanyak hafalan, tetapi lupa memperbaiki akhlak. Ia berkata bahwa ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi hujah yang memberatkan di akhirat. Karena itu, ia mendorong para muridnya untuk memulai dari hal sederhana, jujur, rendah hati, sabar, dan menjaga lisan. Hingga akhir hayatnya, Imam Al-Ghazali terus menasihati umat agar menjaga keseimbangan antara ilmu, iman, dan amal. Baginya, Islam bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi tentang perubahan perilaku menuju kebaikan. Ia meninggalkan pesan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan yang paling pintar, tetapi yang paling bersih hatinya. Dari kisah Imam Al-Ghazali, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Ilmu harus disertai keikhlasan, akidah yang kuat akan membentuk akhlak mulia. Popularitas dan jabatan bukan tujuan hidup. Muhasabah diri penting agar tidak tersesat dalam kesombongan. Sebagai penutup, semoga kisah Imam Al-Ghazali dapat menjadi teladan bagi kita semua dan memperbaiki akidah dan akhlak. Sumber kisah ini diambil dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, buku filsafat dan mistisisme dan Islam karya Harun Nusation, History of the Arab oleh Philips Kahiti, serta Jurnal Pemikiran Islam. هذا البيان المقتضب بلسان منطوق العرب وعلى مضامين الأدب قد جاءنا خير الكلام العبد بالشوق ابتهل طوعا ويملأه الخجل يدعو الإله ولم يزل يهفو إلى أسمى مقام أدب الحديث وما خفى عنه الكلام ضب بلسان منطوق العرب وعلى مضامين الأدب قد جاءنا خير الكلام العبد بالشوق ابتهل طوعا ويملأه الخجل يدعو الإله كلام